Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustadzah Revita dalam pelajaran IPS tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum Ustadzah melanjutkan materi, Ustadzah akan menyampaikan kontrak belajar kita selama 1 tahun ke depan. Yang pertama, Ustadzah harapkan selama KBM kalian fokus menyimak materi yang Ustadzah sampaikan. Yang kedua, tidak diperkenankan melakukan chatroom selain untuk diskusi materi. Yang ketiga, kalian diharapkan mengikuti KBM sesuai jadwal. Jika ada yang berhalangan, harus wapri ataupun konfirmasi ke Ustadzah. Selanjutnya, dalam pembelajaran IPS, Ustadzah harapkan kalian sudah mempersiapkan buku tulis, buku paket, ataupun modul. Yang selanjutnya, penugasan dikerjakan sesuai dengan instruksi. Jika Ustadzah memberikan penugasan, Ustadzah harapkan kalian bisa segera mengumpulkan dan melakukan sesuai instruksi. Jika ada instruksi yang belum jelas, kalian bisa tanya langsung ke Ustadzah. Baik, apakah sudah dimengerti? Jika sudah dimengerti, Ustadzah akan langsung membahas materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, coba kalian bisa sama-sama membuka modul halaman pertama. Nanti modul akan Ustadzah kirim sudah Ustadzah kirim via WA. Bentuknya adalah PDF dan kalian bisa menyimak materi yang Ustadzah sampaikan di buku paket bab 1. Ada apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Oke. Mari kita saksikan sama-sama PPT yang akan Ustadzah tampilkan untuk kalian. Iya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Di samping sudah tertera peta wilayah ASEAN. Yang Ustadzah tanyakan adalah, apakah Asia Tenggara itu sama dengan ASEAN? Ayo, coba kita berpikir sama-sama. Ternyata Asia Tenggara itu bukan ASEAN. Asia Tenggara itu apa? Asia Tenggara adalah wilayahnya. Jadi sekumpulan wilayah-wilayah yang berada di benua Asia bagian tenggara. Sedangkan ASEAN adalah nama organisasi dari negara-negara wilayah Asia Tenggara tersebut. Apakah semua wilayah negara di Asia Tenggara itu termasuk dalam ASEAN? Ternyata tidak, karena negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN itu sampai saat ini masih beranggotakan 10 negara, di mana ada 1 negara tamu, yaitu Timur Leste, memang sudah bergabung ketika ada acara, tetapi sifatnya masih anggota tidak tetap, ya. Jadi untuk saat ini negara ASEAN masih beranggotakan 10 negara. Nah, ASEAN sendiri atau Association of Southeast Asian Nation merupakan organisasi yang beranggotakan negara di Asia Tenggara, di mana berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN sendiri diprakarsai oleh 5 negara. Apa saja itu? Loh, Ustazah kok di situ tulisannya IMA piknik ke Singalen? Ini hanya untuk mempermudah kalian mengingat. Jadi ada 5 negara pemrakarsa ASEAN, di mana yang pertama IMA. I-nya adalah Indonesia, M-nya Malaysia, P-nya adalah Filipina, dan Singalen terdiri dari Singapura dan Thailand. Nah, yang harus kalian pelajari selanjutnya, siapa saja Ustazah yang mewakili dari pertemuan atau yang memprakarsai berdirinya ASEAN dari negara-negara tersebut? Kalian bisa cari sumber di internet ataupun di buku referensi lainnya. Nah, untuk Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, Singapura diwakili oleh S. Raja Ratman, dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Sudah ingat? Itu pelajaran kelas 6 SD ya. Nah, kita lihat sama-sama, saksikan sama-sama negara-negara yang tergabung dalam
ASEAN. Ada 10 dan beserta simbol dari benderanya. Kalian bisa cermati dulu. Nah, oke. Setelah kalian tahu negara-negara ASEAN itu apa saja, sekarang Ustazah akan mengajak kalian untuk sama-sama mengenal lebih lanjut. Yang pertama, letak geografis negara-negara ASEAN. Jadi berdasarkan bentuk wilayahnya atau ciri-ciri wilayahnya itu, negara ASEAN terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama ada compact. Apa itu compact? Compact itu seperti lingkaran, artinya negaranya bentuknya bulat, yaitu ya walaupun bukan bulat penuh ya, jadi hampir menyerupai bulat, yaitu ada negara Kamboja, kemudian fragmented atau kepulauan terpisah-pisah, contohnya apa? Selain Indonesia ada Filipina, kemudian selanjutnya ada elongated atau memanjang, jadi kalian sambil melihat lagi petanya, yang bentuknya memanjang ada Vietnam. Dan yang terakhir berbentuk protruded, kompleks atau beragam. Ini yang biasanya bentuknya agak cukup beragam, bukan hanya bulat ataupun panjang, tetapi dia ataupun bukan juga kepulauan, tetapi dia seperti ada gambar tangan seperti menjari. Nah, itu ada Myanmar serta Thailand. Yang kedua, untuk letak koordinat ASEAN, berdasarkan garis lintang dan bujur, negara-negara ASEAN berada di wilayah tropis. Ingat ya, 10 negara ataupun ditambah Timor Leste sebagai anggota tidak tetap ya. 10 negara anggota ASEAN ini sebagian besar wilayahnya tropis. Hanya ada satu negara saja yang punya 2 iklim, yaitu tropis dan subtropis. Negara mana itu? Nah, di sini sudah disebutkan Ustazah bahwa negara tersebut adalah negara Myanmar. Oke. Nah, selain kita tahu letak koordinat, kita juga harus tahu nih, kira-kira negara ASEAN itu wilayahnya seberapa Ustazah? Negara yang paling utara mana, yang paling selatan mana, barat mana, dan timur mana? Mari kita cari tahu batas-batas negara ASEAN yang memiliki letak terutara, selatan, barat, dan timur dilihat dari petanya. Jadi kalian harus juga mempelajari tentang peta ASEAN. Nah, setelah kita tahu letak koordinat ASEAN, sudah tahu sebagian besar iklim yang ada di wilayah ASEAN, berarti kita lanjutkan dengan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Karena kondisi geografis ataupun kekayaan alam ini sangat bergantung dengan kondisi lingkungannya. Salah satunya adalah iklimnya. Ya. Nah, pada slide kali ini kita akan mempelajari kondisi alam negara-negara ASEAN. Jadi karena negara-negara ASEAN itu adalah wilayahnya sebagian besar tropis, otomatis wilayah ASEAN ini sangat cocok dengan pertanian. Maka dari itu sebagian besar wilayah negara ASEAN ini sangat mengandalkan kekayaan alamnya berupa hasil pertanian. Tetapi ada satu negara wilayah Asia Tenggara atau yang anggota dari negara ASEAN yang tidak memiliki sumber daya alam yang sangat beragam seperti negara-negara anggota lainnya. Apa itu? Atau negara apa itu? Yaitu Singapura. Ya. Kenapa Ustazah Singapura kok negaranya berbeda sendiri ya potensi alamnya? Karena kita lihat wilayah negara Singapura itu wilayahnya sangat sempit sehingga tidak memungkinkan untuk kekayaan alamnya sama dengan negara-negara yang lain. Selain itu, mereka bertahan hidupnya dari mana? Inilah yang dikatakan the power of kepepet. Jadi walaupun mereka itu wilayahnya sempit, tetapi Allah menganugerahi mereka ide lain, di mana mereka sangat memaksimalkan potensi perdagangan mereka. Karena kita lihat wilayah Singapura itu berada di Selat Malaka, di mana Selat Malaka itu adalah jalur perdagangan. So,
Singapura itu sangat bergantung terhadap kondisi perdagangan, dan ibaratnya Singapura itu menjadi wilayah kota dagangnya di ASEAN, ya. Jadi walaupun mereka itu negaranya sempit atau tidak punya kekayaan alam yang seperti negara-negara ASEAN lain, tetapi Singapura tadi sebagai kota dagangnya. Bahkan Singapura ini walaupun tidak punya sumber daya alam melimpah, merupakan negara yang cukup maju di wilayah ASEAN. Jadi Allah itu adil ya, walaupun Singapura itu kekayaan alamnya itu sedikit, tetapi tadi rezeki dari Singapura itu datang dari perdagangan. Baik, selanjutnya negara mana lagi yang kira-kira wilayahnya juga tidak luas seperti yang lain? Yang kedua adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini bahkan dikatakan sebagai negara petrodolar Amerika. Apa itu maksudnya? Jadi, mohon maaf, bukan petrodolar Amerika, petrodolar. Kenapa dikatakan sebagai negara petrodolar? Karena negara Brunei ini walaupun wilayahnya sempit, dia memiliki kekayaan minyak bumi yang sangat tersohor di dunia, ya. Nah, untuk kondisi selanjutnya ya, untuk kondisi alam negara-negara ASEAN, di mana kalian harus tahu nih, di Asia Tenggara ataupun di ASEAN, potensi-potensi apa yang ada di negara-negara tersebut. Yang pertama, di Brunei, walaupun wilayahnya sempit, Brunei punya danau dan sungai yang terkenal, yaitu Tutong Belait. Selanjutnya ada Filipina. Untuk Filipina kalian juga langsung search petanya. Untuk Filipina sendiri adalah negara fragmented atau kepulauan, di mana memiliki gunung api tertinggi, yaitu Gunung Mindanao. Selanjutnya ada sungai yang sangat penting di wilayah ASEAN, yaitu Sungai Mekong, di mana sungai ini mengaliri 5 negara di Asia Tenggara ataupun di ASEAN, bukan hanya ASEAN, bahkan dia mengalir mulai dari Cina. 5 negara itu yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Terus ASEAN ataupun negara-negara ASEAN juga memiliki gunung yang lain yang terkenal di Malaysia, di mana menjadi gunung tertinggi di Malaysia yaitu Gunung Kinabalu. Serta Malaysia juga memiliki sungai utama yaitu Sungai Pahang dan Sungai Perak. Dilanjutkan Myanmar. Myanmar memiliki pegunungan Arakan, dan sungai penting di Myanmar adalah Sungai Irrawaddy, di mana lembah Sungai Irrawaddy ini adalah wilayah subur di Myanmar. Jadi selain Sungai Mekong, Myanmar juga memiliki sungai penting yaitu Irrawaddy. Selanjutnya ada Singapura, di mana memiliki puncak tertinggi yaitu Bukit Timah. Dilanjutkan oleh Thailand. Nah, Thailand ini adalah negara yang terkenal juga wisatanya, di mana memiliki puncak tertinggi yaitu Gunung Doi Intanon, dan memiliki sungai selain Sungai Mekong. Selain dialiri oleh Sungai Mekong, Thailand juga dialiri oleh sungai yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian, yang membelah jantung kota Thailand yaitu Sungai Chao Phraya. Sedangkan di Indonesia sendiri kalian bisa tahu kita punya gunung tertinggi yaitu Puncak Jayawijaya, kemudian punya danau besar juga, Danau Toba, dan masih banyak yang lain. Nah, ketika kita melihat kekayaan alam, kemudian sumber daya alam yang memang begitu melimpah, kita patut bersyukur bahwa kita hidup di wilayah tropis. Baik, setelah kalian mempelajari modul dan mendengar penjelasan dari Ustadzah harapkan kalian langsung cus mempelajari lanjutan dari modul ataupun buku paket. Nah, berikut adalah pengayaan yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti di modul terdapat 2 aktivitas, yaitu yang pertama ada aktivitas pilihan ganda, di mana kalian diminta untuk
mengerjakan soal-soal pilihan ganda, 20 soal, dan aktivitas pengayaan. Yang pertama, tuliskan negara-negara di ASEAN yang terletak di paling utara, selatan, barat, dan timur. Nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian, sesuai perintah yang Ustazah sampaikan di layar ya. Yang kedua, tulis batas negara-negara ASEAN di utara, selatan, barat, dan timur. Batas negaranya, misalnya bagian utara, wilayah ASEAN itu berbatasan dengan negara mana saja tak Ustazah. Dan selanjutnya ada nomor 3, yaitu amati posisi silang wilayah ASEAN dan tentukan ASEAN itu berada di samudra apa dan diapit oleh benua apa dan apa. Untuk soal nomor 4, tuliskan nama negara dan ibu kota dari negara anggota ASEAN sesuai dengan nomor pada peta di samping. Lihat petanya ya. Jadi di sini ada peta buta. Kalian tentukan nomornya. Nomor 1 itu negara apa, nomor 2 negara apa. Seperti itu selanjutnya. Oke. Sudah? Kita lanjutkan tugas selanjutnya, yaitu pelajari modul dan buku paket. Penilaian hari ini tadi kita sudah pengayaan. Yang kedua adalah soal selain pengayaan, yaitu mengerjakan modul pilihan ganda kegiatan 1. Kerjakan di buku tulis IPS, diberi nama terang dan kelas. Yang kedua, tuliskan isinya saja. Misal nomor 1 A, 2 B, seperti itu ya. Nomor 3, tugas di foto. Tugas hari ini yang kegiatan 1 dan pengayaan tadi difoto, ditulis di buku, difoto, lalu dikirimkan ke email yang Ustazah tuliskan. Dan pengirimannya adalah hari ini, oke? Maksimal Ustazah tunggu hari ini by email. Jika terjadi kendala, segera hubungi Ustazah Revita. Jadi ketika misalnya mungkin Ustazah emailnya error atau seperti apa, bisa langsung wapri Ustazah Revita. Baik, itu saja pertemuan pada siang hari ini. Apabila Ustazah banyak kekurangan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah harapkan dari materi IPS kali ini kalian bisa mendapatkan banyak ilmu dan banyak pengetahuan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.